Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Saudara-saudari terkasih, sebelum Tuhan Yesus menapaki jalan sengsara, Ia menjanjikan kehadiran seorang penolong yang lain untuk menyertai murid-muridnya. Ia berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Penolong yang lain tidak mengacu kepada seorang manusia, tetapi kepada Roh Kudus. Karena pada pasal 14 ayat 17 dan ayat-ayat lain dalam kitab suci jelas menghubungkan makna ayat ini dengan Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Allah Putra. Maka sang penolong dan penghibur itu tidak mengacu kepada manusia, tetapi kepada Roh kebenaran, yaitu Roh Allah sendiri yang dapat menyertai para murid Kristus selama-lamanya. Sebab tidak ada manusia yang dapat menyertai selama-lamanya. Hanya Tuhan saja yang mampu menyertai selama-lamanya. Dan hanya Tuhan saja yang bisa menyertai dan diam di dalam diri murid-murid Kristus, termasuk kita sekalian. Demikian pula karena tepat setelah Roh kebenaran dikatakan, dunia tidak dapat menerima Dia karena dunia tidak melihat Dia. Maka kita ketahui bahwa Dia yang dimaksud di sini adalah Roh kebenaran itu. Roh ini bukan manusia, karena meskipun manusia mempunyai jiwa rohani, namun ia juga mempunyai tubuh, dan karena itu dapat dilihat oleh dunia sekitarnya, dan dengan demikian tidak cocok dengan apa yang disebut dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 tersebut. Perlu juga dilihat asal katanya dalam bahasa Yunani, allos parakletos, yang juga tidak mengacu kepada kata seorang, sebab allos itu artinya satu yang lain, atau dalam bahasa Inggris another atau else. Hanya saja kata itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi seorang. Di sini terlihat adanya keterbatasan bahasa terjemahan yang tidak secara persis mengartikan kata yang dimaksud, yaitu another paraclete atau allos parakletos dalam bahasa Yunani tadi. Injil yang ditulis oleh seorang bid'ah kemudian telah keliru dalam menyamakan parakletos dengan periklutos dalam bahasa Yunani yang berarti yang terhormat, yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Ahmad. Lalu penolong yang lain itu disalahartikan sebagai seorang nabi lain yang datang kemudian. Padahal dalam kitab Injil Yohanes, Kisah Para Rasul, dan surat-surat Paulus, Roh Kudus tidak untuk diartikan sebagai manusia, melainkan pribadi Allah sendiri yang dicurahkan kepada para rasul dan umat beriman untuk mendatangkan pertobatan dan mencurahkan rahmat pengudusan Allah dan karunia-karunia-Nya. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus tahu bahwa kebersamaan dengan murid-muridnya tidak permanen. Ia tahu bahwa ia akan ditangkap, disiksa, mengalami kematian di atas kayu salib, dikuburkan, dibangkitkan pada hari yang ketiga, lalu kembali kepada Bapa. Kondisi inilah yang membuat Dia menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang akan menyertai para murid. Roh Kudus akan hadir menggantikan dan sekaligus melanjutkan karya Tuhan Yesus.
Sama seperti Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid dan mengajar mereka, Roh Kudus pun akan menyertai dan mengajar mereka. Tuhan Yesus diutus untuk melayani dalam nama Bapa, sedangkan Roh Kudus diutus dan berkarya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Sang Kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada murid-muridnya, sedangkan Roh Kudus, Sang Roh Kebenaran, menuntun para murid dan kita sekalian para pengikut Kristus ke dalam seluruh kebenaran. Peranan Roh Kudus bagi murid-murid Tuhan Yesus sangat penting dan vital. Dia adalah another paraclete yang senantiasa menyertai, mengajar, menuntun, dan menguatkan para murid Kristus. Saudara-saudari terkasih, saat ini jika Anda adalah murid Tuhan Yesus yang sejati, maka Roh Kudus berdiam di dalam diri Anda. Apakah Anda yakin itu? Saya percaya Anda yakin. Puji Tuhan. Apakah Anda menyadari kehadirannya dalam hidup Anda? Apakah Anda telah mengucap syukur kepada Allah karena Allah telah mengaruniakan Roh Kudus, Roh kebenaran kepada Anda? Atau apakah Anda selalu taat kepada pimpinannya dan pengajarannya? Apakah Anda sudah melaksanakannya dalam hidup Anda? Jawabannya tentu, dengan bantuan rahmat Allah, saya mampu melaksanakan firman Tuhan dalam hidup saya. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.